Baik teman-teman, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan dengan judul Kepemimpinan yang Melayani. Nah, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Hidup dalam kelompok tentu tidaklah mudah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis antara anggota kelompok, di mana haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi. Kepemimpinan bisa terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pemimpin. Pemimpin adalah seorang individu yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin bagi pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemimpin yaitu seorang yang memiliki pribadi, yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan khusus dalam suatu bidang, sehingga ia mampu untuk memengaruhi anggota yang lain untuk melakukan aktivitas dalam mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mampu untuk yang pertama membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam suatu kebaikan, dan yang kedua yaitu seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi anggota-anggotanya dan mewariskan pengetahuan seseorang melalui pikiran, melalui pengalaman dan juga pemahamannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu memberikan saran dan nasihat kepada permasalahan yang ada dari anggota-anggota yang ada. Dan yang keempat yaitu seorang pemimpin mampu untuk memberikan teladan dalam disiplin dan menegaskan disiplin dalam seluruh aktivitas yang ada. Melalui pengertian kepemimpinan ini, maka dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin ini perlu untuk memberikan inspirasi kepada anggota dan membantu anggotanya dalam melaksanakan potensinya dan juga mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya untuk lebih baik lagi. Yang berikut yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership ini dimaknai sebagai sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian yang ada di dalam diri pemimpin, seperti menjalankan kewajiban, keterampilan, pengetahuan, visi, dan kompetensi yang dijadikan sebagai sarana kepemimpinan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik, tidak merasa terpaksa, penuh rela hati, penuh semangat, dan menjalankan tugas dengan kegembiraan batin. Seorang pemimpin itu dia perlu untuk memiliki dua hal. Yang pertama yaitu seorang pemimpin tentu ia mempunyai kekuatan atau power yang dapat menggerakkan setiap anggota-anggota yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu dia mempunyai kekuasaan sehingga ia mengarahkan orang-orang dan sumber daya organisasi di bawah kepemimpinan yang ia miliki. Dan yang kedua yaitu
seorang pemimpin itu pasti mempunyai pengaruh atau kekuasaan terhadap orang-orang yang ada dalam lingkungannya. Kepemimpinan bukan berbicara tentang power saja atau kekuatan, tetapi berbicara juga tentang sistematis dalam mengelola organisasi dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani adalah sebuah konsep kepemimpinan etis yang dipopulerkan pertama kali oleh Robert Galbraith. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang melayani merupakan suatu kepemimpinan yang bermula dari perasaan tulus yang berasal dari dalam hati yang memiliki niat untuk melayani. Artinya bahwa untuk menjadi pihak utama yang melayani. Kepemimpinan melayani juga merupakan upaya dalam mengembangkan aspek moral dan membangun kerjasama tim. Kepemimpinan yang melayani berfokus kepada yang dilayaninya, melayani sepenuh hati dan peduli terhadap kondisi di sekitar. Kemudian kepemimpinan yang melayani merupakan suatu kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Kepemimpinan yang melayani merupakan suatu gaya seseorang dalam memimpin, mengarahkan, mengelola, melayani bawahannya, serta memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Pemimpin bukanlah untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karakter utama yang membedakan kepemimpinan yang melayani dengan model kepemimpinan yang lain yaitu keinginan untuk memimpin. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan yang melayani. Ada 6 hal penting dalam menggambarkan perilaku kepemimpinan yang melayani. Yang pertama, menghargai orang. Karakter menghargai orang ini merupakan karakter utama yang harus dimiliki oleh pemimpin yang melayani, dengan cara memberikan kepercayaan kepada orang lain dan juga bisa mempercayai orang lain, dan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ramah dan memiliki empati terhadap orang lain. Tujuan utama dari pemimpin yang melayani bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kebutuhan yang dimaksud ini bukan mengarah kepada materi, melainkan kepada perhatian dari pemimpin kepada yang dipimpin. Kemudian yang kedua, mengembangkan orang. Karakter ini juga merupakan karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin yang melayani, di mana mengarah kepada karakter yang memberikan kesempatan kepada orang lain dengan cara mendorong, mendukung, dan melayaninya. Artinya bahwa pemimpin bisa memotivasi karyawan sehingga memiliki nilai-nilai percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu membangun komunitas. Pemimpin haruslah membangun atau memiliki hubungan personal yang kuat, serta bekerja sama dengan orang lain dalam pekerjaan, serta menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karakter ini juga merupakan kemampuan pemimpin yang melayani untuk mengambil tanggung jawab atas institusi yang besar untuk melayani, bukan hanya menjadi sebatas mengontrol dan kepentingan untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu menampilkan diri sebenarnya. Karakter ini juga penting karena seseorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab serta terbuka dengan orang lain, dan juga memiliki keinginan besar untuk untuk belajar dari orang lain. Juga bersedia menerima masukan, kritikan, mempertahankan integrasi serta sifat bisa dipercaya. Seseorang pemimpin yang melayani harus memiliki sikap jujur terhadap diri sendiri dan memiliki komitmen untuk membangun dan melayani anggotanya. Yang kelima yaitu menampilkan model kepemimpinan. Karakteristik yang pemimpin yang melayani harus memiliki karakter yang dimana memberikan pandangan mengenai masa depan kepada yang dipimpinnya, memprakarsai dan mengambil inisiatif serta mengklarifikasi tujuan-tujuan yang sesuai. Yang kelima, berbagi kepemimpinan. Karakter ini merupakan karakter yang adanya penyebaran kekuasaan yang baik dan memberikan contoh kepada anggota, memiliki sikap rendah hati, berbagi status, mempromosikan orang lain. Karakter dasar pemimpinan yang melayani yaitu sifat rendah hati yang dimilikinya. Seseorang pemimpin yang melayani harus memberanikan untuk mengakui bahwa dirinya bisa bekerja dengan baik karena ada bantuan dari orang lain, bukan hanya bekerja sendiri untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Indikator kepemimpinan yang melayani. Nah, kepemimpinan yang melayani adalah suatu gaya kepemimpinan yang berasal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati dan berkehendak untuk melayani.
Nah, menurut Patterson, ada beberapa indikator dalam kepemimpinan yang melayani ini. Yang pertama adalah kasih yang murni atau agape. Cinta adalah dasar dari kepemimpinan, khususnya cinta yang tulus dan murni. Karena kasih atau cinta ini menyebabkan pemimpin untuk menganggap setiap orang tidak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai pelengkap antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua adalah kerendahan hati. Nah, kepemimpinan yang melayani melihat kerendahan hati sebagai suatu cerminan akurat dari penilaian diri dan memelihara fokus pada rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah visi. Nah, kepemimpinan yang melayani tidak mementingkan dirinya sendiri atau memungkinkan ego pemimpin dengan mendapatkan cara kemampuannya dalam membayangkan masa depan organisasi, tetapi fokusnya mengacu pada gagasan bahwa pimpinan melihat ke depan dan melihat karyawan sebagai sesuatu yang berharga dan layak dibantu untuk mencapai keadaan yang ada. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah suatu keterbukaan seorang pemimpin untuk menerima masukan dari orang lain dalam meningkatkan kepercayaan pada seorang pemimpin itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah pemberdayaan. Nah, kepemimpinan yang melayani berfokus pada kerjasama, tidak otoriter, dan memberikan hak kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan mendengarkan kritik dan saran dari karyawannya. Kemudian yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi pemimpin yang melayani. Dalam kepemimpinan yang melayani ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan budaya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir adalah daya penerimaan dan karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang melayani. Selanjutnya adalah dampak kepemimpinan yang melayani. Lydon et al. Menjelaskan ada 3 hasil dari penerapan konsep kepemimpinan yang melayani. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang melayani mampu meningkatkan kinerja karyawan melalui adanya pengakuan tentang kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Jadi, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mengakui bahwa kinerja karyawan memang betul-betul berdampak bagi perusahaan, betul-betul baik dan betul-betul berkembang bagi perusahaan. Yang kedua adalah servant leader atau seorang pemimpin mampu membantu para karyawan untuk percaya diri dengan apa yang mereka miliki, apa potensi yang dimiliki oleh para karyawan, dan ini juga dapat membantu kinerja dalam perusahaan karena karyawan mampu percaya diri dengan apa yang mereka miliki, dengan potensi yang mereka miliki untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap perusahaan. Yang terakhir dan yang tak kalah penting ialah kepemimpinan yang melayani mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk berpikir positif. Kita juga mampu menciptakan pengaruh-pengaruh positif kepada masyarakat berupa tumbuhnya kepercayaan orang-orang dan masyarakat kepada sosok pemimpin. Saya akan menjelaskan kaitan kepemimpinan yang melayani dengan Alkitab. Pemimpin dan kepemimpinan memberi indikasi tentang kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang membawa dampak bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam Alkitab dijelaskan banyak contoh pemimpin yang dapat menjalankan kepemimpinan dan membawa transformasi. Sebagai pemimpin tentu harus memiliki jiwa yang melayani. Banyak contoh dalam Alkitab yang bisa kita teladani dalam hal kepemimpinan yang melayani. Tokoh yang pertama adalah Musa, di mana Musa sebagai salah satu contoh tokoh Alkitab yang mempunyai peran penting dalam Perjanjian Lama. Jabatan Musa sebagai seorang pemimpin merupakan panggilan dan pengangkatan ilahi yang diwujudkan melalui kepemimpinannya bagi bangsa Israel, di mana dalam kepemimpinannya dia melayani bangsa Israel walaupun banyak tantangan yang ia hadapi. Tokoh yang kedua yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dimana mereka mampu menciptakan perubahan besar. Perubahan yang terkait dengan Raja Nebukadnezar yang pada awalnya membenci dan menolak ketiga pemuda Yahudi ini sebagai pemimpin di lingkungan Babel.
namun karena kuasa Tuhan mereka dapat menjadi kesaksian bagi seluruh Babel. Dan dalam ketegangan mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan tokoh yang terakhir, tokoh yang ketiga itu Yesus sebagai pemimpin yang sangat mencerminkan tentang melayani, sehingga ia sangat patut diteladani dalam hal kepemimpinan yang melayani, di mana Yesus datang sebagai juru selamat dan Tuhan, akan tapi ia datang untuk melayani sesama manusia dengan tidak memandang status sosial. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Sebagaimana manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual, atau juga bisa disebut sebagai makhluk holistik, merupakan makhluk yang utuh atau keseluruhan di dalamnya terdapat unsur alat biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Yang pertama, sebagai sistem adaptif, manusia mengalami proses perubahan individu dalam merespon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan di ruang lingkupnya. Yang kedua, sebagai sistem personal, manusia memiliki persepsi dan tumbuh kembang terhadap lingkungannya. Yang ketiga, sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah sebagai sistem sosial, di mana manusia memiliki kekuatan, otoritas, dan pengambilan keputusan. Demikian kesimpulan kelompok.